Dulu cinta, sekarang benci. Angga yang dulu dipuji DP sebagai suami terbaik di antara laki-laki yang pernah menikahinya, ternyata bak menikamnya dari belakang. Siapa sangka DP tak sungkan membuka borok Angga yang ia tutupi selama 5 tahun. DP menduga honor manggungnya yang ditilep Angga digunakan Angga untuk membangun rumah 4 lantai di Lampung untuk orang tuanya. Lantas, apa kata kakak-kakak DP tentang Angga yang terkesan memutarbalikkan fakta? Setelah tahu tabiat asli Angga, benarkah Aldi Taher akan pasang badan membela DP mantan istrinya? Seperti apa terawangan pakar metafisika terkait karir Angga di industri hiburan? Dan apakah Angga akan berhasil menjadi solois pria papan atas? Atau namanya tenggelam setelah kasusnya dengan DP dilupakan orang? Sebelum menyimak beritanya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pengadilan Agama tak lantas menyelesaikan konflik antara Dewi Persik dan Angga Wijaya. Impian DP untuk bercerai secara baik-baik seolah jauh panggang daripada api. Lantaran Angga masih saja getol mengambil keuntungan darinya, meski status mereka bukan lagi suami istri. Bagi pelantun lagu Mimpi Manis itu, Angga seolah menjadi mimpi buruk bagi rekening tabungannya. Sekarang dia udah bukan suamiku. Kok masih diambil lagi duitku? Kalau dulu tahun 2021 kalau aku mau jabarin banyak tuh nama Budianto, Mbak. 2020 banyak, Mbak. Tapi apakah aku bahas sama teman-teman? Enggak kan? Ini sudah kebangetan gitu loh. Mas, bukan masalah balikin atau nilainya. Terlalu sakit hatiku, Mas. Duit bisa dicari, cuman maksudnya ya Allah kok ya kebangetan sih sama aku. Ya, sepertinya kalau mau dibicarain secara dalam sih aku bisa selesaikan. Kita bisa bicarakan. Tidak semuanya seperti yang dibicarakan banget lah. Aku juga ngambil untung seperti itu kan ada alasannya untuk apa dan untuk siapa, untuk ngapain, dan itu aja. Emosi DP kian memuncak saat mengetahui Angga yang sudah bukan manajernya lagi tak cuma tega menyunat honor manggungnya, tapi juga tega memalsukan tanda tangannya. Setelah konsultasi dengan Sandi Arifin kuasa hukumnya, DP yang sudah mengumpulkan sejumlah bukti kuat mendesak Angga untuk meminta maaf kepada dirinya di depan publik. Jika permintaan maaf itu tidak dilakukan, DP siap mempolisikan Angga atas dugaan penggelapan uang. Dikatakan penggelapan kan aku bukan pakar hukum. Yang pastinya aku tidak pernah merasa tanda tangan. Nah, dia tanda tangan di atas materai atas nama saya. Gitu. Sebenarnya kalau dia alasannya kan biar cepat apa? Biar cepat kerjaannya selesai. Kerja. Kan sekarang udah modern, Mbak. Tinggal di email aja. Terus udah gitu di scan sudah selesai. Kenapa harus dia yang tanda tangan? Ya kenyataannya memang seperti itu kan. Diduga seperti itu. Lagi ditelusuri ya. Tapi lagi rembukan sama Bang Sandi dulu seperti apa dan gimana. Memang kemarin Mbak DP klien kita sudah menyampaikan bahwa untuk melanjutkan permasalahan ini ke proses hukum. Tapi kemudian saya menyampaikan bagaimana kalau kita coba untuk mengklarifikasi atau mengkonfirmasi, mengundang ke kantor kami. Nah, kebetulan tadi sudah disiapkan oleh... Udah ya? Sudah. Buat tanggal berapa? Kami sudah buatkan undangan untuk di hari Rabu nanti. Rencana besok kan kami kirimkan ke pihak Mas Angga. Ini kebetulan Mas Ega yang membaca, yang sudah mendapatkan beberapa bukti transfer dan juga kontrak-kontrak yang ada. Kamu masih pelajarin? Masih kita pelajari dulu, Mbak. Ada sekitar 3-5 ya, 5 kontrak. Kan dia udah bilang, aku pernah sepintas lihat tuh di sosmed, aku kan up karena buat aku.
buat hidup aku gitu kan. Yang penting kan aku masih nyariin kerjaan buat Neng. Kan aku tahu harganya Neng segitu. Ya aku up sekian gitu. Cuma maksudnya di sini pertanyaannya adalah kenapa nggak jujur aja? Kan kadang Angga kan ada komunikasi sama tim kita kan, timnya Dewi. Kenapa dia nggak jujur? Ini aku jualnya ini segini ya, aku dapat untung sekian. Harusnya ngomong aja gitu. Jadi kan nggak bingung kok. Ini kan jadi udah bingung banget. Ini tuh bener-bener udah gini. Oh dia tega ya gitu jadinya. Ya bukan cuma dinaikin seperti tadi yang memasukkan tanda tangan. Jadi seakan-akan dari pihak Dewi sudah oke menerima pekerjaan itu, sudah setuju gitu. Dan akhirnya karena aku nggak mau ribut sama orang dan aku tidak mau mengecewakan orang, aku tampil Mbak. Aku tampil, kasihan orang wedding, orang menikah, kepingin Dewi Persik, tapi aku merasa tidak tanda tangan, terus demi egois, terus aku nggak hadir kan nggak mungkin. Aku masih punya hati walaupun budgetnya nggak segitu. Tudingan DP bukan tanpa alasan. Pasalnya, Angga yang sebelum menikah dengan DP bukanlah siapa-siapa. Dulu, Angga hanyalah seorang pegawai bank dan pernah menjajal sebagai bintang sinetron. Kehidupan Angga pun terbilang sederhana. Namun sejak menikah dengan DP dan menjadi road manager, kehidupan Angga berubah. Angga yang dulu hidup sederhana, kabarnya kini sudah mulai hidup mewah. Bahkan kabarnya Angga sudah membangun sebuah rumah mewah 4 lantai di kampung halamannya. Lantas benarkah hasil rumah mewah Angga hasil dari menggelapkan uang DP? Yang diambil sama Angga tuh uangnya sebenarnya untuk apa? Ya mungkin untuk bangun rumahnya kan 4 garasi sekarang di Lampung. Oh di Lampung. Padahal ibu mertua aku kasih setiap bulan. Tapi bener untuk keluarganya tapi. Aku nggak tahu Mas. Jadi mau diperkarakan yang bagaimana? Karena ini bukan penipuan dan ini berjalan 5 tahun. Kalau DP merasa ditipu, setengah tahun aja udah tercium. Ya, ini sampai 5 tahun. Jadi kan seolah-olah udah aja lah biarin gitu loh. Saya kalau ketemu Dewi nggak pernah mau tanya dalam kenapa bla 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 bla. Saya hanya bisa mendoakan. Kemarin saya kasih Al-Quran. Ya sebelumnya juga Angga udah pernah saya kasih Al-Quran. Jadi ya Al-Quran adalah solusi. Ya, kini pasca resmi bercerai dari DP, Angga yang selama 5 tahun terbiasa dengan kehidupan mewah, kini Angga harus kembali hidup sederhana. Bahkan Angga kini harus tinggal dan hidup di sebuah kos-kosan sederhana. Angga mengaku jika pasca cerai, dirinya harus menyesuaikan hidup dengan kondisi ekonominya saat ini. Berarti sih waktu sebelum ada sidang cerai kan ketemu juga di rumah kan, dia ngambil barang-barangnya kalau nggak salah, ngambil beberapa barang. Aku sempat tanya, tinggal di mana? Dia bilang sih di mana ya saya lupa, Fatmawati apa kalau nggak salah, tahu benar atau enggak. Terus sampai saya tanya sekarang ngapain gitu. Lagi itu Kak, lagi coba-coba mau bisnis bareng temen kerja ya, kadang nemuin teman-teman aja Kak yang cocok yang mana. Saya mah nggak tahu, pokoknya entah kerja sama orang, entah mau bisnis gitu, yang penting bisa dapat rezeki gitu. Dia sempat bercerita sama aku pertama kali pada saat dia drop sebelum melakukan persidangan. Dia sempat berpikir berkali-kali untuk menerima pekerjaan, endorsement, panggilan TV, bintang tamu. Gue cuman bilang sama Angga, lo support dan memikirkan diri lo sendiri, dan gue hanya bisa membantu apa yang bisa gue bantu. Jadi lakukanlah apa yang ada di depan mata, itu namanya rezeki, tidak boleh tolak. Bukannya Angga aji mumpung, bukannya Angga memanfaatkan momen, itu sama sekali tidak ada. Dan dia memikir berkali-kali, dia sempat menanyakan, tapi dia ini sekarang lagi dalam proses untuk perbaikan diri, untuk menyemangati dirinya sendiri. Ya kita doakan aja yang terbaik. Tak lagi menjadi manajer DP, Angga kini kabarnya tengah memulai karirnya sebagai seorang biduan. Bahkan kini Angga tengah mempersiapkan debutnya sebagai seorang penyanyi.
dan akan segera merilis single perdananya yang tengah proses rekaman di bawah asuhan Posan Tobing, sahabatnya. Single perdana Angga digadang-gadang akan mencetak viral. Lantas, mampukah Angga mendulang sukses di industri musik tanah air? Benarkah Angga ingin membuktikan dirinya bisa menjadi penyanyi profesional seperti DP, mantan istrinya? Lagi ada proyek kecil kan sama brother Posan. Jadi semoga proyeknya berjalan lancar, terus teman-teman senang sama karyanya. Aku nggak berani banyak ngomong karena Dewi Persik itu sahabat saya, udah kenal dari zaman dulu. Dan Angga otomatis aku juga jadi sudah kenal juga lama karena dia itu suaminya DP ya. Jadi nggak tahu menahu soal perceraian karena aku untuk brother Angga itu cuman megang rekamannya aja. Jadi dia datang itu ke studio, sebelumnya belum datang, dia WhatsAppan, nggak ada cerita apa-apa, terus dia bilang nih gue ada lagu nih bro, coba dengerin. Kira-kira kalau gue rekam, kira-kira gimana, cocok gak kalau ini. Terus aku dengerin emang bagus lagunya, tapi nggak ada cerita apa-apa gitu. Karena nggak ada cerita apa-apa, artinya aku taunya ya cuma bikin lagu aja. Bikin aransemen musik, memproduser aja. Angga rupanya begitu pede terjun ke dunia tarik suara. Angga merasa jika dirinya memiliki kualitas vokal yang bagus, tak kalah dengan sejumlah solois pria. Angga seolah belajar dari Vicky Prasetyo yang sempat menjalin asmara dengan Zaskia Gotik, justru mampu memanfaatkan momen hingga akhirnya menjadi selebriti terkenal. Lantas, apa kata pakar metafisika perihal karir Angga ke depan? Mampukah Angga menjadi seorang selebriti layaknya Vicky Prasetyo? Untuk kedepannya Angga tentunya saat sekarang karena dia bercerai itu viral ya. Nama dia naik, nama dia melambung. Dan ini kalau dia pinter mempergunakan, dia bisa dipakai seperti Vicky Prasetyo. Ya, Vicky kan banyak tuh pacaran sama Ina itu. Dia pakai peluang itu sehingga dia bisa menjadi host, bisa ini. Nah, Angga kalau punya jiwa infotainment, dia akan bisa mempergunakan. Buat aku sebagai produser ngelihat Angga ke depannya, ya tentunya potensi. Kalau enggak ya ngapain saya produserin? Ya kalau kita kan logika aja karena seorang produser pasti akan berpikir bukan cuma karena viral, bukan cuma karena apa, ini gimana nih, jangka panjang nggak nih? Terus nanti keuntungannya seperti apa, kayak gitu sih. Terlepas dari polemik pasca perceraiannya dengan DP, Angga rupanya masih begitu mencintai dan menyayangi DP. Bagi Angga, DP adalah wanita terbaik yang pernah hadir dalam hidupnya. Saat ini kondisinya kamu masih suami dari Dewi Persik atau mantan Dewi Persik? Apa doa kamu untuk DP yang sebentar lagi akan jadi, kalau official ya, divorce ya, akan menjadi mantan istri? Yang pasti bahagia selalu. Semoga Neng panjang sehatnya. Amin, amin, amin. Saatnya dia tuh menemukan orang yang bisa dianggap bahwa inilah dia sosok suami yang sebetulnya buat aku gitu. Kalau ditanya sayang nggak, sayang gue nggak terbatas, jujur terus terang. Sampai sekarang pun gue masih sayang banget sama dia. Cuman kalau dari mami ya, menurut Clara lebih baik sendiri dulu, nanti benar-benar dapet jodoh yang pas dan yang tepat pastinya. Kalau untuk Om Angga ya tetap berjuang, tetap berkarya, tetap menjadi pribadi yang baik, dan semoga punya istri yang lebih baik juga. Jadi saling mendoakan aja, sama-sama doakan. Mungkin kalau Clara bisa lihat kan, mungkin ya gimana ya, kan udah pernah deket juga sama mami, Clara deket banget. Jadi kalau Clara lihat emang capek, jadi dia itu capek karena kerja. Terus kan dia orangnya kan gak mau diem kan, apa-apa harus berpikir terus untuk mencari rezeki gitu. Jadi kalau menurut Clara bisa langgeng kalau suami itu lebih dari dia gitu, lebih dari mami, yang bisa lebihnya tuh bukan hanya materi tapi lebih menyayangi, lebih
lebih apa ya, lebih mau mengorbankan diri sebagai suami gitu loh. Jadi yang tulusnya itu tulus banget kan, sekarang jarang banget laki-laki tulus.